Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya setiap kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di akhir minggu ini mari bersama-sama kita merenungkan sebuah tema, yaitu tunduklah kepada Allah. Terambil dari Yakobus 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cuma sekalian, ayat ini menjadi salah satu favorit banyak orang Kristen. Karena di dalamnya menunjukkan bahwa ketika kita melawan iblis, maka ia akan lari sehingga kita memperoleh kemenangan. Namun frase sebelumnya justru banyak dilupakan, yakni tunduklah kepada Allah. Artinya, kuasa untuk melawan iblis berasal dari kesediaan kita untuk tunduk kepada Allah. Kita tidak dapat mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri tanpa ketundukan kepada Allah. Memiliki sikap tunduk terhadap orang lain tidaklah mudah, karena artinya kita membiarkan diri kita disetir atau diarahkan orang lain yang memiliki otoritas di atas kita. Banyak masalah rumah tangga tidak kunjung usai, bahkan kian ruwet karena tidak ada penundukan diri dari pihak suami kepada Tuhan, atau dari pihak istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, dan lain sebagainya. Untuk menundukkan diri kepada Tuhan ataupun orang lain yang memiliki otoritas atas diri kita diperlukan kerendahan hati. Ada di ayat 6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sikap yang terlihat dari kerendahan hati adalah taat, berkata ya terhadap Allah dan hal-hal yang berkenan kepadanya, sebaiknya berkata tidak terhadap iblis dan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Kesediaan diajar oleh firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, mendengar nasihat dari saudara seiman juga adalah bentuk kerendahan hati. Kristus menunjukkan teladan kerendahan hati dengan taat kepada kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hasilnya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 9. Ketika kita memutuskan untuk melangkah dalam ketaatan seperti Kristus, bukan meniadakan salib yang harus kita pikul, tidak pula mengubah jalan di depan kita yang semula berbatu menjadi beraspal, menjadi rata dan nyaman. Namun kita bisa meyakini bahwa ketaatan kita kepada Allah adalah gerbang menuju kemenangan dan kemuliaan yang pada akhirnya Allah sediakan bagi kita. Kristus mengalahkan iblis melalui kerendahan hati dan ketundukan kepada Bapa. Maukah kita menang melawan iblis? Mari kita berkomitmen untuk tunduk kepada Allah. Amin.